Pemirsa, KPK terus melakukan penyidikan terkait dengan kasus pengadaan KTP elektronik atau iktp. Beberapa hari yang lalu, Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan ada nama-nama besar yang akan disebut di persidangan perdana yang akan digelar pada 9 Maret mendatang. KPK berharap tidak ada kegaduhan politik baru yang terjadi setelah mendengar isi dakwaan untuk dua tersangka, yaitu Irman dan Sugiharto. Ketika nama-nama besar itu disebut, mampukah KPK menuntaskan korupsi iktp? Mengingat kasus ini telah memakan waktu yang lama. Lalu kegaduhan seperti apa yang bakal muncul ketika nama-nama besar itu disebut? Membahas hal ini kita akan mendiskusikannya bersama dengan Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S. Langkut. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas Egan. Dan kemudian nanti kita akan mencoba menghubungi juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang saat ini belum hadir. Saya ke Mas Tama dulu. Mas Tama, kalau Anda melihat mengenai proses penyidikan ya, ini sudah dimulai sejak tahun 2014 sampai 2017, ini cukup lama sekali. Mas, ya, lama sekali ya. Ini sebenarnya kan jadi catatan buat KPK ya. Kalau kemudian KPK nangani perkara lebih dari 2 tahun kan kemudian bedanya KPK dengan kepolisian dan kejaksaan di mana? Padahal dia diharapkan bisa menjadi lembaga yang bisa lebih baik daripada lembaga-lembaga tersebut tadi dalam konteks pemberantasan korupsi. Nah, ya mungkin ada banyak hambatan yang akan dihadapi oleh KPK ya, terutama dalam konteks perhitungan kerugian negara. Apalagi kerugian negara yang kita ketahui kan baru 2017 awal disebut oleh BPKP potensi kerugian negara 2,3 triliun setelah 2 tahun dihitung. Ini juga menurut saya menjadi persoalan sendiri di sisi soal perhitungan kerugian negara. Oke, tapi kalau misalnya sampai 3 tahun ini begitu lama begitu ya, kalau menurut Anda, ini kan kerugian negara sampai 2 triliun ya, Mas Tama ya, ini kan sebetulnya kalau menurut Anda kita nggak sulit dong sebetulnya, masa sih menemukan 2 triliun itu nggak ketemu-ketemu gitu, itu gimana menurut Anda? Iya, sebenarnya itu tadi ya, kalau dalam konteks kerugian, ini memang lama ya, mungkin juga yang lainnya adalah soal masa transisi, karena dari pimpinan KPK ke pimpinan KPK yang paling baru, ini kan ada pergeseran dan ada, boleh jadi karena nggak ada kelanjutan dari yang lama kan semuanya diganti, jadi yang baru semua sekarang, boleh jadi itu juga salah satu pertimbangan selain potensi kerugian negara yang lama dihitung. Nah, tapi tetap saja ini buat saya menjadi catatan ya, bahwa perhitungan kerugian negara maupun penanganan perkara KPK harus bisa lebih cepat daripada yang sekarang. Kalau misalnya kemarin beberapa hari lalu Ketua KPK Agus Raharjo menyebutkan ada nama-nama besar begitu yang katanya terlibat, dari ICW sendiri sebetulnya sudah punya nama-nama tersebut, yang diduga lah paling tidak. Yang diduga, kalau soal nama kan sebelum kita melakukan menyampaikan review kita kepada Kementerian Dalam Negeri dan KPK tahun 2012, sebetulnya konteks pengadaan barang dan jasa sendiri sudah kita identifikasi. Paling enggak pihak-pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pertama, sudah pasti pihak dari yang sekarang tersangka, PPK, pejabat pembuat komitmen. Kemudian yang lain ada dirjen. Nah, dalam konteks pengadaan, menurut saya juga posisi PA, pengguna anggaran, Pak Menteri juga harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Karena kalau kita lihat dari berkas, yang bersangkutan itu tanda tangan proyek itu di masa sanggah banding. Ini secara hukum nggak boleh. Jadi saat sanggah banding, ada yang sanggah terhadap pengadaannya atau proses tendernya, dia tanda tangan kontrak. Ini sudah melanggar ketentuan Kepres 80 tahun 2003 maupun perbaharuannya Perpres 24 tahun 2010. Itu udah dari awal. Jadi indikasi persoalan itu terjadi sejak awal. Dari awal sebenarnya sudah kita lihat. Kemudian informasi lain apa? Seperti post bidding. Post bidding itu adalah penambahan spesifikasi pada saat proses pendaftaran lelang ditutup. Jadi setelah ditutup, dia unwilling diumumkan. Nah, itu nggak bicara soal perubahan-perubahan spesifikasi dan persyaratan. Ternyata pada saat seleksi itu ada perubahan spesifikasi, sehingga yang ikut tender ada beberapa yang kalah dan ada beberapa yang memang dalam tanda kutip dimenangkan. Berarti kan dalam konteks seperti ini pun juga harus ada tanggung jawab dari pihak konsorsium ya, sebagai korporasi. Nah, ini beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dari awal sudah bisa kelihatan. Itu baru satu sisi pengadaan barang dan jasa, ada eksekutif, ada swasta atau korporasi. Nah, sisi lainnya kan yang jadi pertanyaan juga soal penganggaran. Nah, ini yang kemudian memang pada waktu itu kita belum punya bahan yang cukup, sehingga kita tidak berani cerita lebih jauh kepada publik terkait dengan review kita. Tetapi kan terakhir-terakhir ini ada beberapa nama yang dikonfirmasi oleh jubir KPK maupun oleh pimpinan KPK bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan uang. Nah, ini menurut saya persoalan baru. Dan itu ada sejumlah anggota DPR begitu ada yang mengembalikan. Anggota DPR yang mengembalikan. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon, ada anggota Komisi 2 DPR, ada Mas Budiman Sujatmiko. Mas Budiman, selamat malam. Selamat malam Mas Egan, selamat malam Febri dan Tama. Ya. Selamat malam Mas Budiman. Ya, Mas Febri belum hadir di sini, tapi begini Mas Budiman, Anda sepakat tidak sebetulnya dalam penyidikan iktp ini memakan waktu yang begitu lama, sedangkan kasus korupsi dikatakan ini kerugian negara sampai 2 triliun. Anda sepakat nggak dengan kita?
ya, kalau soal ASN kan tentu saja sudah saya dengar bahkan pada periode yang lama, tapi kan baru sekedar rumor begitu, sehingga kemudian bahwa baru-baru ini mencuat, mungkin di sini kepengurusan KPK yang baru merasa ini penting begitu ya untuk diangkat. Tapi menurut saya saya dukung memang jika KPK serius begitu ya, begitu. Halo? Ya, baik. Mas Budiman, tapi Anda sebagai anggota Komisi 2 kan memahami betul bahwa kita tahu ada 14 nama yang mungkin belum disebutkan kepada publik ini mengembalikan sejumlah uang. Mereka dikatakan mungkin terlibat dalam kasus korupsi ini dan bahkan sebagian disebutkan anggota DPR. Nah, ini kan berarti menunjukkan ada keterlibatan anggota DPR di dalam kasus korupsi ini, Mas Budiman. Ya, kalau kita mendengar pernyataan Ketua KPK maupun Jubir KPK tentang itu semua, ya kita tunggu saja bagaimana nama-nama itu muncul di persidangan sebagaimana dikatakan oleh Ketua KPK Pak Agus Raharjo tentang itu. Mengenai siapa, gini, kebetulan kan saya di Komisi 2, awalnya memang saya terlibat dalam diskusinya, tapi kemudian pada saat pembentukan panja, saya memang nggak terlibat, karena pada saat pembentukan panja saya kebetulan sedang fokus, pada waktu kebetulan saya harus ngurusi undang-undang desa, undang-undang Pemda, dan undang-undang aparatur sipil negara, jadi saya nggak masuk dalam panja itu, sehingga kemudian apa yang terjadi dalam proses di dalam dugaan adanya korupsi itu, saya nggak bisa berbicara banyak, tetapi kalau memang ada nama-nama itu dirasa perlu diminta keterangan, saya kira semua pihak harus mendukung itu. Bahkan meskipun nama saya pun ada, dianggap ada ya, saya dengan senang hati, saya bersedia ya sebagai warga negara yang baik. Tapi tentang bahas nama itu mungkin malah KPK yang lebih tahu tentang siapa saja yang mengembalikan, karena saya bahkan juga tidak tahu apakah memang betul siapa saja nama yang menerima, dan kemudian siapa yang dari yang menerima itu mengembalikan atau tidak, saya nggak tahu persis. Mungkin ada bisik-bisik begitu satu fraksi gitu, nggak ada, Mas Budiman? Di fraksi kami kebetulan pada waktu itu pembicaraan tentang IKTP saya tidak diikut sertakan ketika panja sudah terbentuk. Sebelum panja terbentuk, saya memang kami di Poksi 2 di fraksi PDI Perjuangan mengundang pakar-pakar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya IKTP. Ya, jauh sebelum diputuskan apakah kita perlu mendukung atau tidak, kita undang pakar-pakar untuk menjelaskan dan untuk mengidentifikasi ranjau-ranjau apa yang kira-kira nanti harus dihindari yang bisa menjadi celah untuk korupsi, dan kemudian betapa pentingnya IKTP seperti itu, dan celah-celah yang bisa dikorupsi dan itu yang harus dihindari. Lebih banyak pada itu keterlibatan diskusi-diskusi awal. Setelah pembentukan panja, karena kebetulan saya ada tugas lain untuk undang-undang desa, undang-undang Pemda, dan undang-undang aparatur sipil negara, saya kemudian tidak mengikuti. Begitu. Baik. Sehingga kemudian ada isu beberapa nama atau bahkan mungkin dianggap semua orang di Komisi 2 terlibat, saya bisa pastikan tidak. Baik, Mas Budiman, disebutkan tadi Mas Tama mengatakan bahwa sebetulnya indikasi persoalan mengenai proyek IKTP ini sudah terjadi sejak awal. Nah, kalau dari anggota DPR sendiri pencermatan seperti apakah memang sudah terlihat memang dari awal ini memang mencurigakan proyek ini? Kalau program IKTP sendiri menurut kami bagus, ya. Menurut kami bagus dalam pengertian bahwa kita memang butuh satu sistem terintegrasi secara elektronik, terdata, jumlah penduduk, karena ini bukan cuma sekedar soal mencatat kepastian dan untuk mencapai satu single identity number untuk seluruh warga negara yang bisa dipakai untuk semua keperluan dan semua fungsi. Saya kira itu bagus. Kami sendiri karena pada waktu itu di Poksi 2 sedang mengundang beberapa pakar untuk menjelaskan bahwa ini bagus dan sudah mengingatkan kita semua jangan sampai terjebak korupsi, jangan sampai terjebak pada soal lelang yang tidak fair, ya kami anggap bahwa oke, ini kita jalan, bahwa kemudian terjadi persoalan itu memang kemudian saya nggak mengikuti lebih jauh lagi, begitu. Baik, saya ke Mas Tama. Kalau Mas Tama sendiri sebetulnya ini kan baru yang ada 2 tersangka ya. Ini paling tidak dari semua dari Kemendagri. Paling tidak ini penyelidikan kalau mau kita arahkan yang paling besar terjadi kemungkinan korupsi besar-besaran itu selain dari Kemendagri sendiri di mana nih, Mas Tama? Nah, sebetulnya tadi ya mungkin menyambung dulu dari pernyataan Mas Budiman ya. Memang secara gagasan IKTP ini juga menjadi sesuatu yang kita dukung ya. Karena bagus
Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu sebetulnya kan sudah mengharuskan Indonesia itu menggunakan yang namanya NIK tunggal. Jadi nggak ada ketika orang lahir di Indonesia itu tercatat siapa namanya sampai dia mati itu nomornya. Ini yang dimaksud dengan tunggal. Nah, tapi kan yang jadi persoalan seolah-olah IKTP ini bisa menjawab semua persoalan. Padahal kalau kita review dari proyeknya sendiri, programnya sendiri, itu kan banyak contoh di beberapa negara ya. Butuh waktu lebih dari 2 tahun. Bahkan negara-negara seperti Belgia itu nggak cukup waktu 5 tahun, padahal lebih kecil dari Indonesia. Nah, beberapa negara seperti negara-negara lain ya, Hong Kong dan lain sebagainya juga sama. Nah, ini yang kemudian tidak diperhatikan oleh pihak kementerian. Nah, yang kita anggap permasalahan adalah pada saat perencanaannya. Artinya memang dari awal Kementerian Dalam Negeri tidak punya desain soal waktu dan kemudian ukuran yang lebih jelas soal pemenuhan IKTP ini. Itu soal apa? Itu dari awal sudah tampak. Dari awal sudah kelihatan. Bahkan rekomendasi-rekomendasi sudah ada dari KPK sendiri, termasuk dari LKPP. Nah, tapi kemudian itu tidak jadi pertimbangan menurut saya. Jadi ya sekarang Kemendagri jadi terseret-seret kasus korupsi, ini yang jadi persoalan kan. Nah, kemudian tadi untuk menjawab misalnya soal bagaimana sebetulnya perkara ini bisa dilihat lebih lanjut, kemudian siapa-siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang harus dilihat posisinya. Kalau saya melihat yang pertama tentu bukan cuma eksekutif ya sebagai pelaksana, tetapi korporasinya. Karena biar bagaimanapun ada proses lelang di sana, ada pengelolaan uang di sana. Jadi kalau bicara korupsi, betul ini dugaan korupsi kan kerugian negara timbul karena itu. Ada indikasi markup. Kalau bicara markup, siapa sih yang paling diuntungkan? Kalau bicara soal penggelembungan harga ya misalnya, siapa sih yang paling diuntungkan? Tentu ini ada pertanggungjawaban korporasi yang harus dikejar. Nah, dalam pandangan saya ketika kita bicara soal follow the money, kemana arah uang yang dikelola 2,3 triliun, itu akan bicara soal siapa saja para penikmat yang tentu saja harus bertanggung jawab secara hukum. Nah itu sudah bisa kita lihat ini arahnya kemana. Paling tidak kan ada anggota DPR yang sudah mengembalikan, sudah dibilang ke KPK, ada korporasi juga. Nah itu bisa kita pastikan ini memang aliran uangnya ini mengalir ke semuanya begitu. Kalau keterangan KPK kan seperti itu, tapi lagi-lagi keterangan KPK itu kan tidak dijelaskan lebih rinci misalnya. Bagaimana menikmatinya, kemudian siapa saja pihak-pihaknya yang tentu saja ini akan bicara soal konstruksi yang nanti akan dibacakan dalam dakwaan. Tapi tadi soal pengembalian sebetulnya kita apresiasi juga Mas Budiman ya, karena mau bicara, karena hampir sebagian besar anggota Komisi 2 yang dahulu nggak mau bicara soal ini. Nah menurut saya itu menjadi suatu hal yang penting. Nah tetapi di sisi lain, dalam konteks pengembalian ini kan ada akibat hukum. Di mana akibat hukumnya? Dalam pidana korupsi itu ada ruang yang namanya gratifikasi. Gratifikasi ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Yang boleh seperti apa? Yang boleh ketika dia terima uang-uang tersebut, dalam waktu 30 hari dia harus laporkan ke KPK. Kalau dilaporkan dan kemudian itu nggak ada hubungan sama hasil korupsi, maka itu bisa dikembalikan. Contoh paling gampang Pak Jokowi dapat senar bass dari Metallica. Selesai. Langsung dibalikan, selesai, nggak ada masalah. Nah tetapi konsekuensi gratifikasi yang nggak boleh seperti apa? Ketika diserahkan barangnya, dia bilang ini nggak boleh, maka dia aman. Nah ini anggota DPR yang mengembalikan, celakanya adalah waktu sudah lewat dari 30 hari. Pengembalian dilakukan setelah 280 saksi lebih itu diperiksa dan kemudian dikembalikan setelah sejumlah anggota dewan yang waktu itu diperiksa itu baru dikembalikan sekarang. Nah ini yang menurut saya ada pertanggungjawaban yang harus diemban oleh para. Berarti harusnya ini mereka tersangka juga nih nanti. Dalam konteks tersangka atau tidak, saya tidak berani berspekulasi sebelum ada dakwaan. Tetapi yang pasti secara hukum tadi ada gratifikasi dan ada konteks. Ini menerima dari proyek. Kalau betul KPK bisa buktikan. Ada tanggung jawab di situ harus diminta. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen selanjutnya. Kita jadi dulu, Mas Budiman, ditahan dulu telepon Anda. Kita lagi pemirsa Prime Talk akan segera kembali.